Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Horor FM dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman pendengar selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini Horor FM akan membawakan satu kisah menarik yang ditulis oleh Nuna yang berjudul Misteri Bus Berdarah nomor 812. Bagaimana kisah horor yang ditulis Mbak Nuna ini? Tidak perlu berlama-lama, langsung kita masuk ke ceritanya. Kisah ini diceritakan terjadi pada tahun 2007 lalu. Sudarto, seorang karyawan kontrak perusahaan transportasi armada bis pariwisata di salah satu kota besar di Indonesia. Tugas Sudarto sebagai mekanik adalah memperbaiki mesin mobil dan kerusakan lain yang berkaitan dengan bis tersebut. Sudarto dan rekan-rekan sesama mekanik harus memastikan bahwa bis selalu dalam keadaan prima sebelum digunakan. Di perusahaan itu diberlakukan 3 shift kerja. Shift 1 dari jam 7 sampai dengan jam 4 sore, shift kedua dari pukul 4 sampai dengan jam 12 malam. Sedangkan shift 3 atau shift malam berlangsung dari jam 12 dini hari sampai dengan jam 7 pagi. Bukan rahasia lagi, shift malam ini selalu menjadi momok yang menakutkan di kalangan para mekanik. Dikisahkan malam itu Sudarto bersiap-siap untuk berangkat bekerja masuk shift 3. Saat itu Sudarto berkaca di depan cermin di tempat kosnya. Udah ganteng toh, gak usah pakai minyak rambut segala. Orang nanti ketemunya juga sama kuntilanak. Ejek Romli, teman kos sekaligus teman sesama mekaniknya. Mendengar itu Sudarto hanya tersenyum tipis, tidak memperdulikan guyonan Romli. Asep yang saat itu juga ada bersama mereka ikut berkomentar. Jangan bercanda gitu soalnya si bis 812 udah masuk pula gitu sekarang. Mendengar itu seketika wajah Romli mendadak pucat dan terdiam. Kabar apa nih? Kok aku gak tahu bis 812 itu apaan? Tanya Sudarto dengan polosnya. Asep dan Romli saling melempar pandangan melihat kepolosan teman baru mereka itu. Memang benar, Sudarto adalah yang paling junior di antara mereka bertiga. Romli dan Asep sudah 5 tahun bekerja di perusahaan transportasi itu. Sedangkan Sudarto, anak magang yang baru bekerja sekitar 6 bulan. Udah jangan ngobrol terus. Mendingan cepat berangkat sana. Udah jam berapa nih? Jawab Romli yang sengaja mengalihkan pembicaraan soal bis 812 itu. Bis nomor 812 itu adalah bis yang dikenal berhantu dan ditakuti oleh mekanik maupun supir. Bagaimana tidak, setiap bis itu berangkat seringkali mengalami kecelakaan dan sudah banyak memakan korban jiwa. Setelah Sudarto berangkat bekerja, Asep dan Romli melanjutkan perbincangan. Kamu tahu nggak Rom, laka lantas yang terakhir dialami bis itu? Enggak. Emang gimana ceritanya? Kabar terakhir soal bis itu katanya bawa rombongan pariwisata ke Baturaden. Tapi belum sampai ke lokasi udah kecelakaan dia. Semua penumpangnya juga tewas, termasuk supir sama kernetnya. Astagfirullah, yang jadi masalah bis itu udah sering kecelakaan, tapi masih aja dipakai sama perusahaan. Mestinya dirongsokin aja, jangan digunain lagi. Ya gimana mau dirongsok Rom, itu bis emang aneh. Udah sering kecelakaan dan banyak korban tewas. Tapi bodinya masih bagus, kerusakan gak seberapa fatal. Jadi ya wajar kalau perusahaan juga mikirnya sayang kalau mau dibuang. Coba kamu bandingin deh sama bis-bis yang lain Rom. Kayak yang kemarin habis tabrakan beruntun di pertigaan lampu merah itu. Dia malah jauh lebih hancur dari 812. Tapi penumpangnya sama supirnya juga pada selamat. Iya benar juga kamu Sep. Ini bis 812 kerusakannya gak seberapa parah. Tapi semua penumpangnya malah meninggal semua. Emang benar kata teman-teman. Bis ini beneran ganjil. Bener banget Rom. Terakhir saya megang bis itu. Kondisi mesinnya masih cakep. Kampas remnya juga oke. Tapi tetap aja kita ganti kampas remnya pakai yang baru supaya benar-benar aman. Pokoknya kita ini udah cek benar-benar deh kalau ini bis fit.
Tapi pas itu mobil pulang ke Pul dalam keadaan diderek. Katanya habis kecelakaan tunggal di jalan tol. Yang bikin bingung Rom, kata si supir remnya blong dan dia gak ngantuk sama sekali. Waduh, lama-lama ini mekanik yang disalahin kalau begini terus Sep. Disangkanya kita yang gak kerja bener, kata Romli. Itu dia, pas kejadian itu saya langsung cek kanvas remnya. Itu masih benar-benar baru Rom, gak mungkin blong. Aneh bener ya Sep. Ya iya, saya juga heran. Ini kejadiannya sebelum pas kecelakaan di tol itu ya. Saya sama si Iwan itu ngolong. Kayak ada yang ngalangin aja kita mau benerin itu bis. Karena mobil itu goyang-goyang terus. Si Iwan kesel. Dia keluar dari kolong, dia gebrak itu mobil. Akhirnya gak ada lagi goyangan mobil itu. Dan ya akhirnya bisa dibenerin sampai kelar itu mobil. Iwan yang mana sih Sep? Iwan Pemalang Rom, yang ngekos di Gang Koja. Karyawan lama juga dia, cuma sering disimpan di bengkel depan. Jadinya kita jarang ketemu. Udah lama belum tuh kejadiannya yang lu sama si Iwan itu? Kurang lebih 4 bulan lalu lah Rom. Berani juga ya si Iwan. Kalau saya milih diem aja, ntar juga berhenti sendiri daripada digebrak begitu. Gimana coba kalau itu hantu ngamuk dan kagak terima? Ogah gua mah. Sementara itu Sudarto yang baru saja sampai di tempat kerja langsung menuju ruangan loker untuk mengganti pakaiannya dengan wearpack mekanik. Di saat bersamaan ternyata sudah ada teman mekanik lain yang sedang ganti baju di ruangan itu. Hanya Sudarto tidak melihat kapan tepatnya orang itu masuk. Permisi mas, saya duluan, sapa Sudarto yang sudah selesai lebih dulu. Setelah dia keluar dari ruangan loker dan berjalan sekitar 10 meter, Sudarto teringat kunci lokernya ketinggalan. Buru-buru Sudarto masuk lagi ke ruangan loker dengan setengah berlari. Saat memasuki ruangan itu, Sudarto merasa keanehan karena tidak menemukan teman mekanik yang tadi ganti baju bersamanya. Sudarto ingat betul jika orang itu mengenakan seragam mekanik yang sama dengan dirinya. Mekanik itu berdiri menghadap loker dengan wajah tertunduk. Sudarto berjalan perlahan dengan detak jantung yang mulai berdetak kencang. Walaupun takut, ia tetap paksakan masuk. Sudarto yakin bahwa orang itu bukanlah manusia. Karena jika orang itu keluar ruangan, ia pasti berpapasan di depan. Sesaat dia ingin mengambil kunci loker miliknya, tercium bebauan yang cukup menyengat, memenuhi ruangan. Aroma itu seperti aroma bau kentang rebus. Bulu kuduk Sudarto merinding sejadi-jadinya. Dan kala itu ia merasa ada yang sedang melihatnya. Tak ingin lama-lama, Sudarto segera mengambil kunci dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Pengalaman horor yang terjadi di ruangan loker juga pernah dialami mekanik lain yang bernama Ugi. Suatu hari, Ugi yang kebagian masuk shift sore mendapatkan panggilan storing atau mobil mogok di luar kantor. Singkat cerita, Ugi dan satu rekan mekaniknya baru kembali ke Pul dini hari. Ugi memutuskan untuk mandi terlebih dahulu sebelum pulang ke kosan, agar capek badannya hilang. Namun ketika ia menuju ke kamar mandi yang lokasinya berada di area tanah kosong Pul tersebut, terdengar bunyi langkah kaki orang yang berjalan. Seketika, Ugi menghentikan langkahnya dan mencari ke sekeliling. Tidak ada satupun orang di sana. Yang ada hanya gelap, suara jangkrik dan pepohonan. Menyadari ada yang tak beres, Ugi melanjutkan langkahnya menuju kamar mandi. Dan ternyata langkah itu kembali terdengar serta mengikutinya sampai kamar mandi. Suara itu tak terdengar ketika Ugi masuk bilik kamar mandi dan sengaja membuka keran air besar-besar. Selesai mandi, Ugi menuju ruangan loker yang bersebelahan dengan kamar mandi itu. Ternyata suara langkah itu kembali terdengar dan mengikutinya lagi. Di ruangan loker, Ugi melihat sosok yang sejak tadi iseng mengikutinya. Saat Ugi mengganti baju, ia dengan sengaja melirik dengan memutar bola matanya ke arah sisi kiri. Namun, posisi wajah Ugi tetap menghadap ke loker. Meski tidak terlalu jelas, Ugi melihat makhluk itu ternyata dari kalangan bangsa tuyul. Tubuhnya kecil,
Kepalanya botak, tanpa baju, sedang berjongkok dan bermain kelereng. Namun, setiap Ugi menoleh langsung ke arah makhluk itu, ia menghilang dari pandangan. Dan tepat setelah ia mengembalikan pandangan matanya lurus ke arah loker, tuyul itu muncul lagi dan asik bermain dengan mainannya. Hal itu diulang-ulang Ugi hingga beberapa kali. Lama-kelamaan, keberanian Ugi mulai memudar. Di saat kebingungan memikirkan caranya keluar dari ruangan loker tanpa melewati sosok tuyul itu, Ugi justru dikagetkan oleh suara tawa seorang anak kecil yang terkekeh-kekeh. Bulu kuduknya serempak berdiri. Ia lari dari ruangan itu dengan celana panjang yang belum sempat ia kenakan. Kejadian-kejadian horor seperti itu sering dialami oleh para mekanik, supir termasuk satpam yang bekerja di shift malam. Kebanyakan mereka tetap bertahan karena dituntut oleh kebutuhan hidup. Kembali ke Sudarto, 2 malam berikutnya ia mendapat giliran bekerja dengan Iwan. Mereka tengah membetulkan kerusakan bis yang masuk ke pool sejak tadi sore. Heran ya Tok, mobil udah dari sore datang tapi gak ada yang megang. Kayaknya sengaja dioper ke anak shift malam ini. Sudarto hanya tersenyum menanggapi perkataan Iwan yang merupakan seniornya. Udah ayo kita lanjut kerja lagi. Kerja yang rajin ya Tok, jangan malu-maluin nama daerah kita. Mekanik Pemalang itu terkenal ulet dan gigih dalam bekerja. Iwan menasehati Sudarto kala itu. Selama 6 bulan bekerja di perusahaan ini, Sudarto sudah beberapa kali bertugas bersama Iwan. Jadi ia cukup mengenal sifat asli rekannya tersebut. Benar yang dikatakan Asep, Iwan memang pemberani. Selain itu, ia cekatan dan terampil dalam memperbaiki kerusakan mobil. Mereka pun tiba di bis kedua yang memerlukan perbaikan. Kali ini, Iwan meminta Sudarto untuk masuk ke kolong dan memeriksa kondisinya. Coba kamu cek dulu bis ini Tok, nanti aku bantu setelah selesai periksa bis yang di depan itu, ujar Iwan. Sementara Sudarto masih sibuk di kolong, Iwan memeriksa wiper kendaraan yang menurut laporan supir sempat macet. Iwan berdiri tepat di depan bis, berniat naik agar bisa menjangkau wiper. Namun, tiba-tiba bis yang dia perbaiki itu melaju tanpa peringatan. "Ah!" Iwan berteriak. Suaranya memecah keheningan malam. Sudarto yang tak jauh darinya tersentak kaget. Teriakan itu terdengar memilukan. Begitu keluar dari kolong, Sudarto segera mencari sumber suara. "Astagfirullah, Allahu Akbar, tolong!" Seruan itu membuat bulu kuduknya meremang. Mata liarnya mengamati sekitar, mencoba memahami situasi. Namun, begitu melihat apa yang terjadi, tubuhnya langsung melemas. "Mas Iwan!" Sudarto memanggil Iwan, berharap ada jawaban. Namun tak ada balasan apapun dari Iwan. Iwan meninggal dunia di tempat dengan mengenaskan dalam kondisi terjepit badan bis. "Sumpah demi Allah, saya tidak melihat. Awalnya saya cuma mau parkir mobil supaya rapi. Tapi bis di depan itu menyoroti mata saya sampai silau. Jadi saya refleks injak gas," kata supir yang kini menjadi tersangka, berusaha menjelaskan situasi saat kecelakaan kerja itu terjadi. Sudarto hanya bisa tertegun. Ia memang terbilang dekat dengan sosok Iwan dan kecelakaan itu tentu saja membuatnya terpukul. Apalagi malam itu mereka sedang bertugas bersama. Sementara di tempat lain, "Kamu udah dengar kabar si Iwan meninggal dunia belum, Sep?" "Dia kejepit bis pas lagi ngecek wiper," tanya Romli keesokan harinya pada Asep. "Astagfirullahaladzim, innalillahi wa innalillahi roji'un. Serius si Iwan yang asli Pemalang itu?" tanya Asep. "Iya, ini gue dapat SMS dari Pak Tri, kepala bengkel. Nih SMS-nya." "Terus Sudarto gimana?" tanya Asep. "Alhamdulillah dia gak kenapa-napa. Cuma ada kabar yang lebih nyermin lagi, Sep." "Kabar apa?" "Itu katanya kecelakaan semalam ulahnya penunggu bis 812. Itu mobil kan diparkir persis di depan mobil yang nabrak si Iwan. Jaraknya kira-kira cuma 2 meter lah. Sopir itu bilang dia disorotin pakai lampu sama bis 812.
Padahal nggak ada orang sama sekali di dalam bis itu. Nah, supirnya kaget dan refleks. Dia nginjek gas kekencengan. Semalam inget nggak aku cerita soal Iwan yang gebrak mobil itu? Ya, aku inget jelas. Jadi maksudmu Iwan dicelakai sama penunggu bis itu? Asep terdiam sejenak, masih diliputi ketakutan. Ia kembali mengusap wajahnya sambil beristighfar. Kasihan si Iwan, ucap Asep tanpa menjawab Romli. Setelah kejadian mengerikan itu, Sudarto dan rekan-rekannya tetap bekerja seperti biasa. Namun, nasib supir bis itu tak seberuntung mereka. Ia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan rekaman CCTV. Dari rekaman itulah, desas-desus tentang bus berdarah 812 semakin merebak dan ramai diperbincangkan di kalangan karyawan. Sudarto yang masih diliputi duka memilih untuk tidak terlalu memperdulikan isu tersebut. Justru ia semakin giat bekerja. Teringat nasihat almarhum Iwan sebelum meninggal. Kalau mau jadi karyawan tetap harus semangat dalam bekerja toh, jangan malas. Kata-kata terakhir itu terus terngiang di telinganya, menjadi dorongan untuk terus melangkah maju ke depan. Kata-kata terakhir almarhum Iwan terus terngiang di telinganya, menjadi dorongan bagi Sudarto untuk terus melangkah maju ke depan. Sudarto kembali mendapat giliran shift malam. Kali ini ia bertugas bersama Aris, kakak kelasnya semasa SMK dulu. Bagi Sudarto, Aris sudah seperti saudara. Sebagai karyawan tetap yang sudah bertahun-tahun bekerja di perusahaan itu, Aris menjadi sosok panutan baginya. Berbeda dengan Iwan yang membiarkannya belajar mandiri, Aris lebih berhati-hati. Ia merasa Sudarto masih perlu bimbingan sebelum benar-benar dilepas untuk bekerja sendiri. Malam itu gerimis yang turun sejak sore belum juga reda. Di tengah suara rintik hujan, Aris meminta sesuatu. "Tok, kunci 14," katanya. Saat sedang sibuk mengerjakan perbaikan, tiba-tiba Sudarto dipanggil oleh salah seorang satpam. "Tok, tolong antar saya ke belakang sebentar yuk," kata Kosim. "Lagi nanggung nih Pak." Aris yang sudah sering melihat Kosim meminta diantar saat berkeliling, ikut menanggapi dengan penasaran. "Biasalah Tok, emang penakut banget dia. Cuma ngecek ke belakang aja masa harus diantar-antar." Namun Kosim tetap memohon untuk diantar Sudarto berkeliling. "Udah gak apa-apa Tok, antar aja, tinggal dikit ini. Tinggal masang tutupnya doang kok," kata Aris. Akhirnya Sudarto mengantar Pak Kosim. Mereka berdua pun berjalan beriringan. "Kalau ada kerjaan lain, saya pengen resign Tok. Capek kalau shift malam sering kena angin malam gini." "Takut kena angin malam atau takut setan Pak?" kata Sudarto. "Gak usah bahas-bahas itu, Pak Mali," jawab Kosim. Tak butuh waktu lama dari itu, Pak Kosim teriak kaget sambil menepuk-nepuk lengan Sudarto. Tok, siapa itu Tok?" "Mana Pak? Gak ada siapa-siapa ah. Itu deket pohon mangga." "Oh, itu mungkin cuma mekanik Pak. Jangan panik gitu ah. Itu Tok pakai baju merah ini Tok. Gak ada mekanik pakai baju merah." Suara Pak Kosim terdengar makin cemas. Sudarto mencoba mencari sosok berbaju merah yang dilihat Pak Kosim di sekitar kebun yang dipenuhi pohon mangga itu. Namun setelah melihat ke segala arah, ia tidak menemukan siapapun. "Mungkin orang kantin kali Pak, lagi kebelet mau ke toilet." "Orang kantin mana toiletnya di situ Tok? Toilet ini kan jauh dari kantin." "Ya siapa tahu lagi penuh atau rusak." "Iya kali ya orang kantin," kata Pak Kosim sambil ketawa mendengar penjelasan Sudarto yang masuk di akalnya. Tiba-tiba ia terdiam lagi dan mendadak panik. Tok, denger gak ada yang ikut ketawa?" Pak Kosim celingukan, matanya gelisah. Sudarto ikut diam mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. "Cewek baju merah tadi naik ke pohon mangga tuh." Sudarto melirik ke arah yang ditunjuk dan benar saja. Terlihat sosok kuntilanak berambut panjang mengenakan pakaian berwarna merah. "Wah iya Pak, ngapain ya dia di situ Pak?" Karena ketakutan Pak Kosim berlari meninggalkan Sudarto sendirian. Tok lari." Pak. Dasar penakut," kata Sudarto yang juga segera melangkah kembali ke tempat kerja.
Sesampainya di tempat semula, Sudarto melihat Aris masih berada di kolong bis. Ia merasa ada yang janggal. Padahal tadi Aris bilang pekerjaannya hanya tinggal sedikit. Cukup memasang tutup lalu selesai. Namun hingga Sudarto kembali, pekerjaan itu tampaknya belum juga beres. Saat itu Sudarto tertegun dan baru menyadari setelah melihat deretan angka di kaca belakang bis yang sedang diperbaiki Aris, yaitu angka 812, ya bis berdarah itu. Melihat angka itu ada perasaan takut dan kesal yang dialami Sudarto. Sudarto seketika teringat sosok almarhum Iwan yang kini sudah tiada. Saat pikirannya masih mengingat Iwan dan bis itu, tiba-tiba mesin bis yang sedang diperbaiki menyala. Seseorang menyalakannya. Jantung Sudarto berdetak kencang. Matanya langsung mencari Aris yang masih di bawah sana. Sudarto panik. Ia berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan rekannya itu. "Pak, turun. Pak, masih ada mekanik di kolong, Pak," teriaknya sambil melambai-lambaikan tangan ke arah kemudi. Namun mesin bis masih tetap menyala. Tiba-tiba terdengar teriakan memilukan dari bawah bis. Ia terus berlari tanpa pikir panjang, tanpa menunggu bantuan. Dengan sigap ia melompat ke bagian depan bis, yang pintunya ternyata dalam keadaan terbuka. Namun saat ia masuk ke dalam, tubuhnya langsung menegang. Tidak ada siapapun di dalam bis itu. Jantungnya berdetak semakin kencang. Tapi ia tidak peduli. Yang ia ingat adalah Aris, temannya yang saat itu ada di kolong bis. Buru-buru ia mengambil alih kemudi, mencoba meraih kunci mobil, namun kunci itu tidak ada di tempatnya. Sudarto semakin frustasi. Semua ini terasa tidak masuk di akal. Bagaimana mungkin bis tanpa kunci bisa menyala dan bahkan hampir melindas temannya. Di saat panik, beruntung Sudarto masih bisa berpikir tenang. Ia segera menjauhkan ban bis tersebut dari badan Aris. Segera Sudarto turun dari mobil itu dan menarik Aris sekuat tenaga, menjauhkan badannya dari bis tersebut. Aris kembali berteriak. Teriakan itu mengundang 2 orang satpam datang ke lokasi kejadian. "Ya Allah, Pak Aris, bagaimana ceritanya ini?" Sudarto tidak dapat lagi menahan marah setelah melihat kondisi Aris yang salah satu kakinya terlindas ban belakang bis begitu parah. Kakinya remuk dan berceceran darah. Sudarto meraih sebuah kunci roda yang berada di dekat bis dan memukulkannya ke badan bis tersebut. Kaca spion, kaca depan, kaca belakang, bahkan kemudinya. Dia hantam berkali-kali sekuat tenaga sambil berteriak menantang makhluk bis penunggu tersebut. Bis 812 itu dihancurkan Sudarto yang marah. Aris akhirnya dievakuasi ke rumah sakit terdekat. 1 bulan kemudian Aris masih dirawat di rumah sakit. Kakinya remuk sebagian tapi masih bisa diselamatkan. Hanya saja Aris kini sudah tidak bisa lagi bekerja sebagai mekanik di bengkel. Rencana perusahaan bila sudah sembuh nanti, Aris akan dipindahkan ke bagian staf kantor. Sementara malang bagi Sudarto, ia harus dikeluarkan dari perusahaan. "Bangga saya sama kamu, Tok. Berkat keberanian kamu, bis 812 sekarang udah gak beroperasi lagi tuh. Dia udah jadi barang rongsok," kata Romli di dalam kamar kos mereka sesaat sebelum Sudarto pamit karena sudah dipecat oleh perusahaan. "Beruntung si Aris langsung ditolong sama kamu, Tok. Kalau enggak mungkin nasibnya kayak si Iwan. Untungnya ada CCTV yang jadi bukti kalau kamu gak bersalah. Awalnya tuh semua orang ngiranya kamu yang hidupin bis." "Iya bener, Tok," kata si Romli itu. Meski dinyatakan tidak bersalah, Sudarto tetap dipecat oleh perusahaan karena perbuatannya dinilai telah merusak aset perusahaan. Bis maut 812 yang angker itu. Alih-alih diangkat menjadi karyawan tetap, Sudarto justru dipecat. Namun Sudarto menerima takdirnya. Dia berpikir ini adalah jalan Tuhan yang sudah digariskan untuknya. Sudarto ikhlas menerima jika ia dipecat. Entah bagaimana jalannya, nasib memang sudah dituliskan oleh Yang Maha Kuasa. Setahun kemudian, Sudarto yang saat itu merantau di Depok menjadi kuli bangunan, mendapatkan telepon dari salah satu mantan bos di perusahaan itu. Bos yang tidak pernah ia temui sebelumnya.
Bos itu mengajak Sudarto untuk bergabung menjadi mekanik di perusahaan transportasi baru yang ia dirikan. Belakangan, Sudarto baru mengetahui ternyata tidak semua atasannya setuju akan pemecatan atas dirinya. Bahkan sebagian banyak karyawan di perusahaan dulu menganggapnya sebagai orang yang berjasa untuk perusahaan dan teman-teman mekaniknya. Pendengar, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah horor berikutnya hanya di channel Horor FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.